sudah punya bukunya, bisa dibuka pada halaman 33 ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke ancaman online ya. Oke. Yang pertama anak-anak, internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika bermanfaat dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat berpengaruh negatif bagi penggunanya jika tidak bijak dalam menggunakannya. Yang kedua, oleh karena itu kita harus menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet anak-anak. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui ancaman-ancaman online? Dan bagaimana pula caranya menanggapinya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying anak-anak? Nah, cyberbullying atau perundungan cyber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui smartphone oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam anak-anak, seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, ancaman hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Jika kalian mengalami cyberbullying, apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Oke, yuk kita bahas satu-satu ya. Tindakan yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, jangan merespon karena pelaku cyberbullying selalu menunggu reaksi korban. Oleh karena itu, jangan terpancing untuk memberikan reaksi apapun. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku, karena membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying akan membuatmu ikut menjadi pelaku cyberbullying. Yang ketiga, bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Jika kalian menjadi korban bullying, kamu harus melapor pada orang tua atau gurumu agar kamu merasa aman. Yang keempat, simpan semua bukti aksi pelaku, simpan semua file barang bukti atau cuplikan layar atau screenshot dari pesan, gambar, atau materi pengganggu lainnya yang dikirim pelaku. Jika aksi cyberbullying sudah mengarah ke pelanggaran hukum, jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Kita lanjut ya. Oke, yang kelima, blokir aksi pelaku. Kalian bisa memblokir aksi pelaku jika materi bullying muncul dalam bentuk pesan, komentar, atau profil. Gunakan fitur tool preference yang ada pada aplikasi tersebut. Jika bullying terjadi pada saat chatting, segera tinggalkan chatroom. Nah, yang keenam, jadilah teman. Jangan hanya diam jika melihat kawan kalian menjadi korban bullying. Bantulah ia menenangkan diri. Jadilah teman untuknya, jangan hanya diam. Perilaku diam atau malah ikut menyebarkan pesan fitnah akan meningkatkan aksi bullying dan dapat menyakiti perasaan korban bullying. Minta pelaku menghentikan aksinya. Jika masih berlanjut, laporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Lalu bagaimana untuk mencegah cyberbullying anak-anak? Yuk kita bahas ya. Yang pertama, selalu berperilaku santun di dunia maya. Yang kedua, tidak memberi semua informasi pribadi di akun media sosial. Yang ketiga, tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Yang keempat, mensosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu konten tidak pantas? Oke, kita bahas ya. Sekarang kita mau bahas tentang konten tidak pantas. Oke, dalam menggunakan internet, kalian tidak dapat menghindari arus informasi yang datang. Kalian mungkin saja menemukan konten tidak pantas ketika mengakses internet. Apa saja yang termasuk konten tidak pantas di internet anak-anak? Nah, konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan.
Lalu bagaimana cara menghindari konten tidak pantas anak-anak? Kita bahas satu-satu ya. Salah satu menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan orang tua atau guru ketika menggunakan internet. Jika perlu, mintalah orang tuamu mengaktifkan fitur mode terbatas atau restricted mode pada aplikasi atau peramban web browser. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan mesin pencarian yang ramah anak seperti Kindle, DuckDuckGo, dan KidRek. Nah, yang kedua anak-anak, salah satu situs atau aplikasi yang memiliki fitur mode terbatas adalah YouTube. Bagaimana cara mengaktifkannya? Oke, kita bahas ya cara mengaktifkan mode terbatas di YouTube. Cara mengaktifkannya anak-anak, masuk ke situs YouTube atau bisa mengklik www.youtube.com. Yang kedua, klik tombol 3 pada bagian kanan atas. Yang ketiga, pilih restricted mode. Yang keempat, aktifkan fitur mode terbatas dengan menggeser toggle bottom sehingga menjadi warna biru. Oke, lanjut ya. Meskipun diklaim ramah anak, tetap memungkinkan bagi situs-situs tersebut menyisipkan konten-konten yang tidak pantas. Nah, sebaiknya kalian tetap meminta pendampingan dari orang tua atau guru saat mengakses situs di dunia maya. Jika kalian sudah terlanjur menerima konten-konten yang tidak layak atau negatif, apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Nah, jika kalian terlanjur menerima pesan atau konten tidak pantas, segera lakukan hal berikut ini ya. Oke, yang pertama anak-anak, jika mendapatkan konten yang tidak pantas di ponsel, jangan menyebarkan ke orang lain. Segera browser atau tutup konten tidak pantas yang kamu terima. Yang kedua, jika mendapatkan konten tidak pantas dari teman atau orang yang kamu kenal, beri pengertian bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua mengenai masalah yang kamu hadapi. Yang keempat, jika aksi nakal temanmu belum berhenti, ada baiknya jika kamu dengan orang tua ataupun guru membicarakan langsung dengan teman tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke serangan spam, spyware, dan phishing. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, semakin mudah dan banyaknya file musik dan game yang dapat diunduh, semakin memberi peluang untuk masuknya spam, malware, spyware, dan phishing. Nah, spam apa anak-anak? Ada yang sudah tahu spam apa? Oke, kita bahas ya. Spam adalah email sampah yang masuk ke kontak surel tanpa kita kehendaki. Kalau malware apa anak-anak? Nah, malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya adalah virus, worm, dan trojan. Nah, itu paling berbahaya anak-anak. Itu isinya virus. Oke. Nah, yang ketiga, spyware adalah program yang tersembunyi di dalam komputer. Nah, spyware ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Lalu mencuri data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Yang keempat, phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting menggunakan internet anak-anak. Salah satu caranya adalah melalui email yang isinya meminta si penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Lalu anak-anak, nah sekarang bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing? Oke, kita bahas ya. Nah, cara mencegahnya itu ada beberapa anak-anak, ada beberapa cara mencegah serangan spam, spyware, dan phishing. Oke, yang pertama, hindarilah mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak dipercaya. Oke, yang kedua, pastikan tidak membuka link atau surel orang yang tidak kamu kenal. Yang ketiga, pasang software anti-spam di komputer. Yang keempat, selalu perbarui antivirus di komputer kalian. Oke, sekarang kita masuk ke plagiarisme. Nah, apa itu anak-anak plagiarisme?
Nah, kita bahas satu-satu lagi ya. Anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang cyberbullying dan bagaimana cara kita untuk menangani cyberbullying tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke plagiarisme. Apa itu plagiarisme, anak-anak? Kita bahas satu-satu lagi ya. Plagiarisme. Nah, kita masuk ke plagiarisme ya. Yang pertama, internet memudahkan setiap penggunanya untuk memperoleh informasi. Kemudahan tersebut terkadang memicu terjadinya plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Yang ketiga, plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Yang keempat, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain. Kita lanjut ya, masih semangat ya. Oke, kita lanjut lagi plagiarisme. Yang kelima, membagikan materi tanpa menyebutkan sumber termasuk dalam pencurian hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta. Menuliskan referensi atau sumber salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Yang keenam, jika karya kalian ditiru oleh orang lain tanpa izin, kalian dapat menegur orang tersebut agar menghapus konten yang ia tiru. Nah, kamu juga dapat menegurnya melalui surel ataupun memberi komentar jika kamu melihatnya di sosial media. Jika pelaku plagiat tersebut tidak menghapus karya tersebut, kalian dapat melaporkan ke pihak berwenang atas pelanggaran UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke pembajakan produk digital. Oke, masih semangat ya anak-anak? Nah, tadi kita sudah membahas tentang cyberbullying, kita membahas tentang plagiarisme. Nah, sekarang kita mau membahas tentang pembajakan produk digital. Oke, kita bahas satu-satu lagi ya. Dengan kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Misalnya, kita dapat menyaksikan video animasi kesukaan dari situs user generated content seperti YouTube. Kehadiran situs user generated content atau situs yang berisi konten yang dihasilkan dari penggunaan memicu terjadinya pembajakan produk digital. Yang kedua, pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Pelaku kegiatan pembajakan termasuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Nah, sekarang kita masuk ke mencegah pembajakan ya anak-anak. Nah, cara mencegahnya gimana anak-anak? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hindari, memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, gambar, video, game, dan produk digital lainnya yang dibuat oleh orang yang disebut pencipta. Yang kedua, pencipta atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka boleh dikonsumsi publik secara gratis atau berbayar. Yang ketiga, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pembajakan produk digital adalah meningkatkan kesadaran untuk tidak mengunggah, mengunduh, atau menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta. Sekarang kita masuk ke berita bohong atau hoax. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar apa itu hoax? Yuk, kita bahas satu-satu ya. Apa kalian pernah mendapatkan lembaran informasi berupa teks, gambar, link berita, atau yang lainnya? Nah, apakah kalian juga pernah memeriksa kebenaran berita yang sudah dikirim tersebut atau langsung membagikannya kepada teman-teman kalian? Jangan dibagikan dulu ya kalau kalian mendapatkan berita dan kalian tidak tahu berita tersebut sudah benar atau belum. Nah, sebaiknya sebelum kalian membagikan informasi, kalian harus memeriksa kembali apakah berita tersebut valid dan tidak bohong. Karena hal itu bisa saja informasi yang kita berikan berisi berita bohong atau hoax. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya.
Nah, berita bohong atau dikenal dengan istilah berita hoax banyak disebarkan melalui media online. Lalu, mengapa seseorang menyebarkan hoax anak-anak? Nah, ada beberapa alasan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, merusak nama baik orang lain. Yang kedua, mencari ketenaran. Yang ketiga, ingin memecah belah persatuan. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, menghasilkan pendapatan dari iklan. Oke, jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait isu-isu politik dan SARA. Ada yang tahu SARA itu apa? Suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu namanya SARA. Oke, hoax sangat berbahaya karena dapat merugikan korban yang difitnah. Selain itu, hoax juga dapat merusak cara berpikir setiap orang. Nah, lalu hoax dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Oke, selanjutnya bagaimana ya caranya agar kamu tidak mudah terhasut oleh hoax? Yuk kita bahas satu-satu ya. Tips agar tidak terhasut oleh hoax. Yang pertama, cari kebenarannya di sebuah situs. Cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum diverifikasi sebagai institusi pers resmi seperti menggunakan domain blog, nah maka informasinya perlu diragukan kebenarannya. Yang kedua, periksa fakta, perhatikan sumber dan penulis berita. Berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif. Oke, lanjut lagi ya, semoga masih semangat anak-anakku. Oke, yang ketiga, cari sumber lain dan membandingkannya. Berita hoax sering menggunakan judul yang provokatif anak-anak dan memancing emosi pembaca. Isinya pun dapat diambil dari media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita. Jika menemui hal seperti itu, sebaiknya kalian membandingkan dengan sumber yang lain dari situs resmi. Oke, yang keempat ya, cek keaslian foto anak-anak. Berita hoax sering mengandung gambar atau foto yang dimanipulasi. Nah, terkadang foto itu asli, tetapi diambil di luar isi berita anak-anak. Nah, kalian dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search atau memeriksa kebenarannya. Google Reserve salah lagi. Oke, yang keempat, cek keaslian foto. Berita hoax sering mengandung gambar foto yang dimanipulasi. Terkadang foto itu asli, tetapi diambil di luar isi berita anak-anak. Nah, kalian dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Google Reverse Image memungkinkan kalian melakukan pencarian di Google dengan gambar anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ya. Google Reserve Image memungkinkan kalian melakukan pencarian di Google dengan gambar anak-anak. Caranya mudah. Masuk ke situs reserve.photo. Unggahlah gambar yang ingin kamu periksa kebenarannya. Kalian akan melihat gambar-gambar yang sama di web lain. Yang berikutnya adalah bertanya kepada orang tua dan guru. Oke, kalian dapat menanyakan anak-anak kebenaran suatu informasi kepada orang tua atau guru kalian. Mintalah penjelasan dan pendapatnya mengenai informasi tersebut. Klarifikasi informasi itu sangat penting dilakukan agar kamu tidak terlarut dalam informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, anak-anak, kita sekarang lanjut ke pedoman bermedia sosial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, salah satu layanan di internet yang paling populer adalah media sosial. Apa itu media sosial anak-anak?
Nah, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube adalah aplikasi media sosial yang sangat lekat dengan keseharian warganet. Umumnya, media sosial memberikan batasan umur untuk penggunanya, yaitu 13 tahun. Nah, bagi kamu yang belum mencapai umur tersebut, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan media sosial untuk berteman di sosial media dan di dunia nyata anak-anak. Itu ada pedomannya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Apa ya pedomannya? Pedoman bersosial media harus digunakan dengan bijak. Pedoman pengguna media sosial dengan aman dan bijak. Pedoman bermedia sosial diantaranya adalah: yang pertama, pasanglah foto profil secukupnya anak-anak. Tidak perlu mencantumkan informasi pribadi seperti alamat rumah, sekolah, nomor handphone, dan sebagainya. Informasi pribadi mudah dimanfaatkan oleh orang yang berniat tidak baik. Oke? Hindarilah melakukan pertemuan dengan orang yang kamu kenal secara online dari media sosial. Yang ketiga, hindarilah memasang foto yang kurang pantas. Hal ini dikarenakan dapat disalahgunakan oleh orang yang dapat merugikan diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya adalah jika ada teman yang melakukan penandaan atau tagging foto di profilmu, segera lakukan remove tag apabila foto tersebut kamu anggap tidak layak atau tidak pantas. Nah, selanjutnya mintalah temanmu untuk menghapusnya. Selanjutnya, keberadaan kita di dunia maya akan menggambarkan diri kita di dunia nyata. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang santun di media sosial. Nah, jangan membagikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Selanjutnya, bersikaplah santun dengan mematuhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah tugas latihan 5. Latihan berapa anak? Latihan 5. Nah, tugasnya gampang anak-anak. Pasti kalian sudah pernah membuat poster. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk kalian tolong buatkan poster dengan temanya bebas anak-anak. Nah, fotolah poster kalian, lalu kirimkan tugas kalian ke emailnya ibu ya. Format filenya nanti nama, kelas, latihan 5. Nah, anak-anak, untuk kisi-kisinya silahkan kalian coba mengerjakan halaman 53 sampai 56 dalam buku informatika kelas 6 ya. Untuk kisi-kisinya hampir sama seperti halaman berapa anak-anak? 53 sampai 56. Anak-anak, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa kalau mau keluar rumah diusahakan pakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar langsung di SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.